Om Swastiastu, Ibu. Perkenalkan, saya Nimade Mega Pratiwi, mahasiswa Pascasarjana IPA dari kelas B Denpasar. Perbedaan antara gerak parabola pada bidang datar dan pada bidang miring itu, perbedaan yang pertama menurut saya itu adalah pada sudutnya. Kemudian perbedaan kedua yaitu pada jarak jangkauan. Jika pada bidang datar gerak parabola bisa kita gambarkan dengan melengkung seperti itu, namun jika misalnya ada bidang miring itu misalkan memiliki kemiringan adalah alfa. Kemudian bila ada sebuah benda dilemparkan dengan kecepatan V0, misalkan sebuah benda di sini dilemparkan dengan kecepatan awal V0, kemudian di sini tentu ada sudut dari pelemparan benda yang melalui gerak parabola itu dengan sudut kemiringan yaitu misalnya theta. Jadi misalkan apabila tentu dengan adanya sudut ini, gerakan dari bola yang dilemparkan itu akan mengalami gerak parabola. Jadi perbedaannya adalah pada bidang miring dan bidang datar itu pada saat kita mencari atau menguraikannya dalam sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X dan sumbu Y itu berarti ketika kita menguraikan V0 pada sumbu X, berarti V0 X itu kita dapat dengan V0 cos, karena di sini letak perbedaannya karena di sini ada bidang miring yang memiliki derajat kemiringan ditambah dengan theta kemiringan dari saat pelemparan awal itu, berarti cos dari theta ditambah dengan alfa. Sedangkan kecepatan awal pada sumbu Y-nya itu berarti menjadi V0 sin theta ditambah dengan alfa, sehingga kecepatan pada sumbu X-nya, karena pada sumbu X itu gerak parabola adalah perpaduan antara GLB dan GLBB, karena tidak ada percepatan pada sumbu X, berarti Vx-nya itu tetap sama dengan V0x, yaitu V0 cos theta ditambah dengan alfa. Kemudian untuk Vy, karena pada sumbu Y, kecepatan pada sumbu Y itu terdapat atau dipengaruhi oleh gaya berat. Misalkan benda di sini itu dipengaruhi oleh gaya berat yang sama dengan M kali G. Oleh karena itu kecepatan pada sumbu Y berarti V0Y dikurangi dengan GT. Nah, di sini V0Y kita masukkan ini berarti menjadi V0 sin theta plus alfa dikurangi dengan GT. Bila sampai di sini, apabila misalnya sudut dari theta dan alfa itu kita jadikan satu, kita anggap menjadi satu sudut, tentu rumus ini tidak jauh berbeda dengan rumus pada gerak parabola pada bidang datar. Perbedaan yang kedua yaitu adalah pada jarak jangkauan. Jadi bila pada sebuah bidang miring tadi sebuah benda dilemparkan dengan V0, kemudian jarak jangkauannya di sini tentu harus diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Berarti jarak jangkauannya di sini bisa kita dapatkan dengan jarak jangkauan
akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian karena ini adalah alfa dan ini adalah theta, berarti di sini kita bisa cari dari Y per X itu adalah tan dari alfa. Nah, dari sini kita cari terlebih dahulu Y-nya, yaitu V0 Y dikali T, kemudian dikurangi dengan setengah GT kuadrat, dan dimana X, karena X tidak ada percepatan, berarti V0 X dikali dengan T. Nah, setelah ini Y dan X ini kita masukkan ke persamaan ini, berarti seperti V0 Y dikali T dikurangi setengah GT kuadrat per X, yaitu V0 X dikali T, itu kita dapatkan dengan tan alfa. Apabila misalnya kita mudahkan, kita coret T dan T ini, berarti kita akan mendapatkan V0 Y min setengah GT per V0 X yang sama dengan tan theta. Dengan mendapatkan T di sini, dengan mendapatkan T, nilai T ini, kita bisa mendapatkan nilai Y dan X. Nah, dengan mendapatkan nilai Y dan X, kita bisa mendapatkan jarak jangkauan. Jadi kira-kira di sana letak perbedaan antara gerak parabola pada bidang miring dan pada bidang datar. Terima kasih. Om Santi 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 Om.